Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Al-Quran Surah Yusuf ayat 85-86. Ay a'lamu anna ru'ya Yusuf sadiqah wa anni sa'asjudulah. Ketika mencoba menafsiri Al-Quran Surah Yusuf ayat 86, wa'alamu minallahi ma la ta'lamun, kata Nabi Yakub, saya diberitahu oleh Allah tentang kalian, wahai anakku yang kalian tidak mengetahui, bahwa di awal Surah Yusuf itu disampaikan bahwa Nabi Yusuf itu bermimpi, yaitu 11 bintang, matahari dan rembulan menghargai, menghormati, itu yang dimaksud bersujud. Jadi Nabi Yakub ini tahu dan ingat bahwa pada waktunya Nabi Yusuf ini akan menjadi salah satu hamba Allah yang dipilih, sehingga kita ketika Nabi Yusuf oleh Allah diberikan kepercayaan yang patut dihargai dan dihormati oleh semua orang, termasuk oleh saudaranya dan keluarganya dan orang tuanya. Itu yang dimaksud sujud atau menghargai itu. Dan ini yang dimaksud wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Saya diberitahu oleh Allah bahwa anakmu nanti kalau besar akan menjadi salah satu hamba Allah yang pilihan dan yang dihormati, dihargai, yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh masyarakat dan termasuk keluarganya. Oleh karena itu ketika terjadi berita bahwa Nabi Yusuf hilang, adiknya juga dituduh mencuri, Nabi Yakub yakin bahwa pemberitahuan dari Allah, Allah tidak pernah bohong. Hanya tinggal teknisnya saja. Demikianlah cara Allah mengangkat derajat orang yang terzalimi atau dilemahkan, dalam hal ini Nabi Yusuf. Jadi Allah itu kalau mau mengangkat derajat seseorang, meskipun mendapatkan tantangan dari berbagai arah, kalau Allah mengendaki pasti terjadilah apa yang terjadi. Yaf'alullahu ma yasha. Wa kana amrullahi maf'ula. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi berdoalah, berusahalah, lalu setelah itu yakinlah dengan pertolongan Allah, keberadaan Allah, pantauan Allah, maka apabila memang itu ditakdir untuk kita, tidak mungkin ada yang bisa menggagalkan, tapi apabila kita masih gagal, mungkin Allah akan memberikan cara yang lain agar kita berhasil, meskipun di lingkungan yang lain, atau cara yang lain, atau masalah yang lain. Qala Ibnu Abbas, itu tadi qalahu Ibnu Abbas. Sekarang Qatadah. Inni a'lamu min ihsanillahi ta'ala ilayya ma yujibu husna dhanni bihi. Jadi ada ungkapan yang luar biasa. Inni a'lamu min ihsanillahi ta'ala ilayya ma yujibu husna dhanni bihi. Ini bahwasanya aku a'lamu, yaitu mengetahui, meyakini siapa aku, min ihsanillahi ta'ala, dari maksudnya dengan kebaikan Allah. Ilayya kepadaku, ma kepada suatu yujibu yang mewajibkan apa ma husnadhanni bihi, kepada sesuatu yang mengharuskan aku husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik kepada kita. Oleh
Karena itu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kami ulangi lagi, ini kata-kata luar biasa. Inni a'lamu min ihsanillahi ta'ala ilayya ma yujibu husna dhanni bihi. Saya meyakini dan kita semua harus meyakini bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Oleh karena itu kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ungkapan di antaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 214 di sebelah kanan 3 baris dari atas. Wa qila qala Ya'qub limalakil mauti hal qabatta ruha Yusuf qala la fa'akkada hadha raja'ahu wa qala as-Sudiyyu a'lamu anna Yusuf hayyu wa dhalika annahu lamma ahbarahu waladuhu bi siratil malik wa adlihi wa khuluqihi wa qawlihi ahassat nafsu Ya'quba annahu waladuhu fatami'ah. Menurut As-Sudi, a'lamu, Nabi Yakub itu katanya begini, ya Allah alam kebenarannya. Tapi kita perlu bacakan, kita perlu sampaikan untuk pelajaran bagi kita, paling tidak pelajaran pribadi. Aku yakin, kata Nabi Yakub, anna Yusufah, bahwasanya Nabi Yusuf itu, anakku Yusuf, hayun, yaitu masih hidup. Kenapa aku punya keyakinan? Di samping pemberitahuan dari Allah, beliau melihat di lapangan. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, keyakinan bahwa anak saya Yusuf masih hidup, annahu, bahwasanya dalik, lamma akhbarah, ketika memberikan kabar hu kepada Nabi Yakub. Waladuhu, apa anaknya Nabi Yakub. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, bisi rotil malik, ketika mereka menukar barang-barang dengan makanan ke Mesir, sedangkan keluarganya Nabi Yakub ini kan di Kanaan tinggalnya. Ketika anak-anaknya memberi kabar bahwa di Mesir itu ada seorang raja, wa adlihi, keadilannya luar biasa, wa khuluqihi, ahlaknya luar biasa. Ini bukan raja biasa. Wa qaulihi, dari segi ucapannya luar biasa. Dari segi kerajaan yang luar biasa. Kekuasaannya itu loh. Luar biasa. Dapat menjangkau negara-negara di sekitarnya. Bahkan dapat membantu kebutuhan negara-negara di sekitarnya tentang pangan. Ini pasti raja luar biasa. Kedua, bayangkan ya, suatu negara bisa membantu kebutuhan negara-negara sekitarnya dengan penuh dengan bantuan hati dan materi. Terus keadilannya, adilnya luar biasa ini raja di Mesir waktu itu. Wa khuluqihi, ahlaknya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, sikapnya, unggah-ungguhnya kalau bahasa orang Jawa. Wa qaulihi, ucapannya, santunnya, ya modelnya kayak orang-orang Jawa, orang Jogja gitulah kira-kira, atau orang Sunda gitu kan. Orang Sunda itu kalau nunjuk itu kan pakai jempol di sana gitu, Masya Allah. Ahasat nafsu Yakub. Nah, saat anaknya bercerita seperti itu, intelijensinya beliau jalan. Allah meyakinkan, beliau semakin yakin. Ahasat, merasa, tidak bisa dibohongi. Apa itu rasa dan hati seorang tua? Nafsu Yakubah, apa diri perasaan Nabi Yakub? Annahu, bahwasanya raja yang sedang diceritakan oleh anaknya yang ada di Mesir itu waladuhu. Itu anakku, kata Nabi Yakub. Tapi beliau nggak ngomong, hanya di hatinya. Saya yakin itu anakku Yusuf. Itu anakku. Ini pelajaran ya satu sisi bahwa kita apabila ada cerita yang baik, kita mesti berdoa di benak kita. Mudah-mudahan itu anakku. Mudah-mudahan itu keluargaku atau keluargaku seperti itu, anakku seperti itu. Meskipun tidak persis tapi kira-kira mudah-mudahan keluargaku baik dan bahagia seperti itu. Kira-kira begitulah. Jadi orang tua itu harus selalu berdoa dan berharap dan optimis. Kamu bisa, insya Allah dibantu oleh Allah dan kita.
Kemana kamu mau pergi, yang penting halal dan diridhoi oleh Allah, mari kita saling membantu. Annahu, bahwa Malik tadi, raja di Mesir yang diceritakan oleh anaknya tadi, waladuhu, yaitu anaknya Nabi Yakub. Dalam hal ini saya yakin itu Yusuf, kata Nabi Yakub. Fatomi'ah, maka betul-betul berharap siapa Nabi Yakub bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Waqala, dan berkata siapa Nabi Yakub dalam benaknya, la'allahu Yusuf, itu Yusuf anakku. Waqala, dan menyampaikan Nabi Yakub, la yakunu fil ardi, tidak akan pernah ada kapanpun fil ardi, di bumi, siddiqun, apa orang yang betul-betul siddiq, jujur dan benar, illa nabiyun, kecuali dia seorang nabi. Jamaknya ambiya atau nabiyun atau nabiun. Wakilah, itu mungkin salah cetak atau memang kalimatnya beda, bisa diganti-ganti. Wakilah a'lamu, ada yang berpendapat, saya diberitahu oleh Allah, min ijabati du'a ilmuqtarrin, ketika anakku Yusuf terzalimi, dilemahkan, saya yakin Allah telah menyampaikan, kalau bahasa kita, doanya orang yang terzalimi itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ijabati du'a ilmuqtarrin ma la ta'lamun. Ini seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Lalu ayat berikutnya itu dalil tentang keyakinan Nabi Yakub bahwa doa orang yang terzolimi pasti dikabul. Nabi Yusuf merasa dizolimi, maka pasti berdoa dan doanya pasti dikabul oleh Allah, hajatnya pasti sampai atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya yaitu surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Berdasarkan Al-Quran surah Yusuf ayat 87, bahwa tidak ada ceritanya umat Islam itu putus asa, tidak bisa move on, apalagi bunuh diri, tidak mungkin. Dan tidak pantas, dan tidak boleh. Nah, tapi kalau orang lain, jadi al-kafirun, nah, mereka itu memang mudah putus asa. Jadi ini pelajaran agar umat Islam tidak mudah patah, dan kalau jatuh bisa berdiri pelan-pelan lalu merajut kembali. Hanya al-kafirun saja yang putus asa dari kasih sayang Allah. Dia tidak yakin bahwa ada kekuatan selain dirinya, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wakila inna Ya'qub tanabbah ala Yusuf bi raddil bidha'ah wa ihtibasi akhihi wa idharil karamah. Falidzalika wajjahahum ila jihati Misr duna ghairiha. Wala tay'asu min rauhillah ay la taqnatu min farajillah. Qalahu Ibnu Zaid yuridu annal mu'mina yarju farajallah. Kalau orang mukmin selalu berharap bantuan pertolongan dari Allah. Sedangkan sebaliknya wal kafir yaqnatu fi syiddah. Sedangkan orang kafir biasanya mudah dia putus asa. Oleh karena itu innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Lalu ayat berikutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر أو الجوع. Surah Yusuf ayat 88 ini menunjukkan bahwa kita ini boleh menyampaikan bahwa kita sedang kesulitan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Jadi waktu itu
saudaranya Nabi Yusuf itu menyampaikan kepada Al-Aziz, Menteri Ekonomi waktu itu, padahal itu saudaranya, yaitu Nabi Yusuf. Masana wa ahlana durruh. Jadi kami dan keluarga kami betul-betul dalam keadaan kesulitan. Masalah makanan. Kami ke sini hanya membawa barang-barang yang tidak terlalu berharga, seperti sandal, sepatu dari kulit, minta ditukar dengan makanan, dan kalau berkenan bisa ditambah karena jarak kami jauh. Dan kami punya orang tua yang sudah tua renta. Bidu'atim musjad, fa'ufilanal kaila wa tasaddaq alaina. Nah, ini pelajaran. Jadi menyampaikan, mengeluh kalau tidak berlebihan itu nggak ada masalah. Menampakkan lapar, butuh, bekerja, berusaha, ini tidak menghilangkan rasa tawakalnya. Wala yakunu dzalika qadhan fit tawakkul. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah juga tidak menghilangkan dan tidak bertentangan bahwa saya tidak akan pernah berduka dan mengeluh kecuali dukaku ini hanya aku sampaikan kepada Allah. Jadi tidak bertentangan dengan ayat itu. Beliau tetap hanya berkeluh kesah maksimal kepada Allah, minta tolong maksimal kepada Allah, kepada manusia ini hanya biasa-biasa saja sebagai aturan permainan atau syariatnya untuk menyampaikan bahwa kita ini sedang ekonomi sedang ada sedikit masalah, kira-kira begitulah. Wa'alau minallahi ma la ta'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akan kami lanjutkan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.